Nah, di sini ada pencucian dalam bidang usaha tertentu nih. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya gitu kan ya. Nah, bidang usaha tertentu ini meliputi ada kehutanan, yaitu bidang usaha hutan gitu, dan di mana ini menghasilkan ini dapat diproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Terus perkebunan tanaman keras, ini juga sama, berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Dan peternakan, ini diproduksi berkali-kali dan dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun. Harta berwujud berupa aktiva tetap, gitu. Komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu kehutanan, industri, dan peternakan. Dan juga di sini ada pencatat atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Dimulai dari bulan produksi komersial dari bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Nah, harta berwujud untuk kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Jadi ini intinya ya tertentu ini untuk kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Tetapi intinya lagi ini nggak semuanya masuk ke bidang usaha kehutanan gitu. Jadi kan ada usaha hutan, kawasan hutan, dan asal hutan gitu. Dan juga ada ketentuannya gitu. Terus yang harta berwujud ini juga kehutanan, kayu, ini tanaman keras, juga ternak, sapi pepejantan. Terus yang harta berwujud ini untuk harta berwujud ini ada di dalam kelompok 4 yang tadi kita lihat tadi, asal tetap yang 1 sampai 4 itu. Terus tanaman keras dikelompokkan dalam kelompok 4 dan peternakan dikelompokkan dalam kelompok 2. Nah, apabila dikecualikan dari ketentuan, WP dapat memperoleh. Nah, ini dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari harta berwujud. Nah, apabila ditolak, maka WP menggunakan masa manfaat harta berwujud berdasarkan ketentuan. Nah, ketentuannya ini yang di A dan B ini. Dan untuk penjelasan terhadap ini dan ini mungkin udah cukup jelas gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Nah, yang ini itu jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud ini untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Ini yang Pertamina. Nah, di pasal 1 ini dijelaskan begini. Nah, di pasal 2 ini gimana dapat melaksanakan perhitungan pencucian harta sebagai dimaksud dalam pasal 1. Gitu. Dengan syarat khusus yang berhubungan dengan produksi minyak dan gas bumi dari kontraktor-kontrak bagi hasil. Persyaratan khusus sebagai dimaksud dalam 1 adalah kontraktor kontrak bagi hasil yang mempunyai cadangan terbukti atau proven reserves yang dapat produksi selama 7 tahun atau kurang. Dan di sini ada KMK nomor 521 atau KMK nomor 4 tahun 2000. Ini ada 3 kelompok. Ya, kalau 3 kelompok dengan penyusutan 50%, 25%, dan 10%. Ini untuk kontraktor yang tadi gitu ya. Ini ada yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi syaratan dengan masing-masing tarif penyusutan berikut. Dan jenis harta bagi berikut ini. Ini ada perakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah, ini di pasal 1 ini dapat jadi atas biaya perolehan pembelian telepon seluler ini dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan. Dan ini jelaskan ini aktiva tetap kelompok 1 gitu. Terus atas biaya berlangganan ini juga dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya. Ini untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, jadi bukan semuanya gitu. Nah, ini dari jumlah biaya perlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan berarti gitu ya, bukan sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di pasal 2 ini dari pembelian atau perolehan perbaikan kendaraan bus, minibus, atau
yang sejenis yang dimiliki di bulan perusahaan atau untuk antar jemput para pegawai. Yang ini dapat dibebankan seluruhnya. Nah, melalui pensutan aktivitas tetap kelompok 2. Nah, yang kedua ini atas biaya pemeliharaan dan perbaikan. Ini juga dengan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Terus yang pasal 3 ini biaya perolehan atau pembelian untuk perbaikan kendaraan sedan atau yang sejenis. Nah, ini dimiliki dan pergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya sebesar 50%. Di kelompok 2 aset aktiva tetap. Terus yang kedua ini angka kedua ini sama aja kayak yang bersatu, cuman bedanya ini biaya pemeliharaan atau perbaikan karena jabatan atau pekerjaan kendaraan dan di mana dapat dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya. Dan pasal 4, apabila atas penghasilan WP yang dapat dibebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2, dan 3 dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan pajak penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghasilan khusus. Jadi intinya ya untuk ini itu tentang pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dimana ada fungsinya gitu untuk pegawai tertentu dan karena jabatannya. Dan untuk tarifnya itu ada yang 50% didapat dari jumlah biaya ataupun dari seluruhnya gitu. Nah, ada pengalian harta yang menguntungkan objek pajak. Apabila terjadi pengalian atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Nah, hasil penggantian asuransi baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian. Ini dengan persetujuan Dirjen Pajak, jumlah sebesar kerugian ini dapat dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Ini contohnya, kita langsung aja. Nah, apabila ini berupa pengalian harta ini berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Amortisasi fiskal pasal 11 ayat A. Nah, amortisasi fiskal ini juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya ini juga. Ini untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, di mana termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill. Ini ada manfaat lebih dari 1 tahun, dipergunakan untuk 3M penghasilan, dan di mana kalau kita lihat ini ada tarif amortisasinya atas nilai buku pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara tak asas. Nah, amortisasi ini dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Ini juga sama ya kayak yang penjelasan sebelum-sebelumnya juga, ada termasuk biaya perpanjangan HGB. Terus ini manfaatnya lebih dari 1 tahun, pembebanannya dengan amortisasi. Ini saat mulai amortisasi pada bulan dilakukannya pengeluaran. Ini juga tentang amortisasi di bidang usaha tertentu. Nah, ini di pasal 1 ini dimulai kalau tadi kan di saat terjadinya pengeluaran, sedangkan ini pada bulan produksi komersial. Nah, bulan produksi komersial ini merupakan bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Nah, bidang usaha tertentu ini ada 3 juga nih, juga sama.
kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Di mana ini sama-sama lebih dari 1 tahun semua. Dan juga ya ada syarat tertentunya gitu. Nah, ini metode amortisasi nih. Hak dan pengeluaran di bidang penambangan migas, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta selama ini. Kalau migas ini satuan produksi. Sedangkan HPH, hak pengusahaan sumber alam, ini satuan produksi maksimal 20%. Ini sama aja, bedanya ini maksimal 20%. Nah, pengeluaran selain di atas ini metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, masa manfaat dan tarif amortisasi pasal 11A ayat 2 Undang-Undang PPH. Ini kelompok harta tak berwujudnya ini 1-4. Masa manfaatnya ini beragam juga, dan tarif amortisasi berdasarkan metode ini, yang kita tahu saldo menurun ini dikalikan 2 dari garis lurus. Ini sudah jelas. Nah, mungkin ini belum jelas ya. Nah, di sini apabila masa manfaatnya tidak tercantum, maka menggunakan masa manfaat yang terdekat. Mungkin itu doang sih. Kita lanjut ke metode satuan produksi bidang usaha migas. Dilakukan dengan menetapkan persentase tarif amortisasi. Ini juga sama, pakai perbedaan antara realisasi dengan taksiran. Jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi yang pernah, ya sebenarnya juga sama dari yang pernah kita belajar di akuntansi juga. Nah, apabila jumlah produksinya sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ini ada contohnya. Total realisasi produksi 150 juta ini lebih kecil dari taksiran sebenarnya 200 juta, sehingga terdapat intangible asset yang belum diamortisasikan sebesar 125 juta. Nilai ini dapat dikurangkan atau dibebankan ke tahun 2019. Nah, kalau kita lihat sini, ini realisasi produksinya itu 140 juta. Ternyata lebih kecil dari taksiran 200 juta. Nah, kan taksiran jumlah kandungan minyak ini 200 juta barel gitu, sedangkan di produksinya itu 140 juta. Nah, selisih dari hak penambahan minyak 500 juta dan 375 juta ini dapat dikurangkan atau dibebankan ke tahun 2019. Lalu ada perlakuan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya perolehan perangkat lunak software atau komputer. Di sini ada perangkat lunak software, aplikasi umum, dan program aplikasi khusus ini. Nah, di pasal 2 ini, perangkat lunak komputer kecuali dalam hal tersebut merupakan harta tak terwujud ataupun intangible asset, di mana masa manfaatnya ini lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kelompok 1. Nah, yang kedua ini, perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum diperlakukan sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin. Nah, di pasal 3 ini, kita langsung aja, ini pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi ini, pembebanannya ini dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran. Nah, dalam hal program aplikasi umum ini pada ayat 1, diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penjualan perangkat keras komputer tersebut. Nah, atas pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer ini dipergunakan untuk 3M penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud di kelompok 1. Dalam hal pengeluaran biaya upgrade program aplikasi khusus tersebut pada ayat 3, pengeluaran atau biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan diamortisasikan dilakukan dengan masa manfaat baru atau penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade. Di pasal 4 ini, atas pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi khusus yang diperoleh sebelum berlakunya keputusan Dirjen Pajak ini,
sepanjang belum dibebankan atau baru dibebankan sebagian melalui amortisasi dapat diamortisasikan melalui tahun pajak 2002 berdasarkan sisa masa manfaat untuk kelompok 1. Nah, ini biaya pendirian dan biaya perluasan modal, perizinan notaris, pendirian perusahaan, percetakan saham. Ini dibebankan tahun pengeluaran atau diamortisasi.